Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk tetap hadir dengan istiqamah untuk belajar Al-Quran, karena ini adalah pendidikan sepanjang masa. Siapapun yang belajar Al-Quran dan dapat mengaplikasikannya dengan ikhlas untuk menunaikan, mencapai ridha Allah, insya Allah pertanda kita benar-benar masuk kelompok orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang bisa Habib perdengarkan dari ayat selanjutnya, surat Al-Baqarah ayat 274. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan walahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Kembali memperjelas, mempertegas betapa pentingnya berinfak, betapa mulianya orang-orang yang berinfak, dan infak itu menuju sukses dunia dan akhirat. Mau sukses di dunia berinfak, mau sukses akhirat masuk surga berinfak. Nah, Allah terus-terusan menyatakan di dalam Al-Quran ini hampir berapa ayat berbicara tentang masalah infak. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan. Orang-orang yang atau orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala bil-laili wan-nahar, di waktu malam ataupun di waktu siang, sirran wa alaniyah, baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahalanya di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidaklah mereka takut karena sebab miskin dengan infak, walahum yahzanun, dan tidak pula merasa sedih dengan apa yang mereka berikan kepada orang lain. Nah, ini tandanya. Oleh karena itu jangan kamu berwanti-wanti kepada diri sendiri. Jangan-jangan kalau kita keluarkan ini uang tidak kembali lagi gantinya, berarti itu tidak apa? Di sini dikatakan dia takut tidak kembali. Padahal kalau orang yang beriman itu pasti tidak takut dengan infak itu, karena Allah akan menggantinya yang lebih banyak. Makanya Allah menyuruh berkali-kali untuk berinfak supaya kamu itu kaya. Infak itu membuat kaya. Kalau bekerja itu adalah mencari kasab saja. Dan bagaimana kalau mencari kasab lalu diberikan? Ya, contoh katanya Habib kemarin, orang yang berinfak hartanya ketika dia menerima gaji ya dari kerjaannya, dari pekerjaannya, sehari misalkan 100.000, ya diberikan kepada keluarga 50.000 dan 50-nya dikasih kepada orang lain di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya itu pasti dia akan tambah kaya. Jadi kalau 50.000 akan dapat 500.000. Kalau kamu kerja 50.000 itu dapat modal,
Kapan mau dapat 500 ribu? Atau kamu simpan, berarti kamu harus 10 hari baru sampai kepada 500 ribu. Tapi kalau infak sekali 50 ribu akan datang 500 ribu. Dia yang beriman pasti tidak merasa takut atas hal ini, karena dia yakin bahwa Allah akan mengganti berapa kali lipat kepada kita. Yang berinfak, yang berani berinfak, yang tidak takut rugi, yang tidak khawatir tidak kembalilah lagi yang lebih banyak. Siapa orangnya? Orang yang beriman kepada Allah. Jadi sangat gamblang seperti ini. Nah, walaupun demikian gamblangnya, kadang-kadang manusia itu tidak ngerti. Tidak ngerti, tidak tahu. Ya. Tidak tahu kalau Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menggantinya. Atau mereka enggan. Ya, enggannya apa? Takut tidak kembali. Jadi boleh saja kamu berinfak dengan cara terang-terangan atau sembunyi. Baik, semuanya baik. Ya, jika kamu ya membawa dengan ikhlas semata-mata mencari ridha Allah. Mau terang-terangan, ya kasih ke orang boleh, ataupun sembunyi-sembunyi, tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak tahu, atau sekitar keluarga kita tidak tahu, itu lebih baik. Itu sudah dijelaskan kemarin. Nah, ini juga sama, hampir sama. Tetapi di sini ada imbunya, ada apa namanya? Ada iming-imingnya. Apa? Falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka bakal mendapatkan atau menemui pahalanya. Pahala itu gantinya. Ya, di sisi Tuhan mereka. Kalau ini pahala ditaruh, maka ditaruh itu udah hilang. Kenapa? Karena berada di sisi Tuhan mereka, yaitu Allah. Jadi kalau Allah duduk di singgasananya, ya seperti di Asyur Rahmannya, di sekitarnya Allah itu pahala kita. Siapa yang akan mengambil? Setan? Setan tidak masuk surga. Jadi tidak ada yang bisa mengambil, aman. Jadi sedekahmu itu aman. Amal baktimu kepada Allah itu aman. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mencuri, tidak ada yang menzalimi. Apalagi Allah sang mencipta yang tak pernah berbuat zalim kepada kita. Paham? Nah, oleh karena itu balaslah kebaikan-kebaikan Allah yang maha baik itu dengan berbuat baik, dengan cara berinfak. Sudah berapa kali Habib ceritakan tentang masalah infak, karena memang ini jalurnya, ya, biar selesai maksudnya. Selesai ini ya. Jadi demikianlah berbicara tentang masalah infak telah menjadi selesai. Ya, setelah menjadi selesai, Ustaz perdengarkan kepada kalian semuanya, dan kita tinggal mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari biar kamu tambah kaya, biar kamu tambah kaya yang bisa menjadi atau masuk kelompok orang-orang yang dermawan, dan pahalanya di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan manfaat ya.